Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Siti Maya. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Syukur kalau begitu. Hari ini kita kembali dalam aktivitas yang sama, yaitu belajar dan mengajar. Namun sebelum kita belajar, lebih baiknya kita berdoa dulu. Maka saya minta kesediaan Imanda yang tadi hadirnya lebih tepat di kelas ini untuk memimpin kita dalam doa. Baik, Ibu. Baik, kawan-kawan, sebelum memulai aktivitas pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin, doa selesai. Oke. Terima kasih Ananda Imanda. Hari ini setelah kita berdoa, kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Hari Merdeka. Bu Maya, ini ditampilkan videonya atau menyanyi sendiri? Tidak ditampilkan, hanya cukup anak-anak mendengarkan, ya. Oh, begitu ya, Bu. Siap. Kemudian sekarang Ibu akan mengecek kehadiran sebelum Ibu menyampaikan tujuan dan topik yang akan kita bahas. Bintang, Hari, Imanda, Hadir, Bu. Nur Hidayah, Hadir, Bu. Dea, Hadir. Yosi,
Hadir, Bu. Winda, Ya, Bu. berarti hadir semua ya siswa-siswanya Ibu yang cantik dan ganteng. Hadir, Bu. Oke, hari ini kita akan membahas materi faktor pendorong perubahan sosial budaya. Namun, masihkah kalian mengingat bahwa apa materi minggu lalu? Ingat, masih ingat? Masih, Bu. Apa kira-kira, nah? Tentang globalisasi, Bu, dampaknya. Siap, terima kasih sudah membantu saya. Dan saya ingatkan juga kemarin kita sudah membahas dampak globalisasi dan juga teori-teori dari perubahan sosial budaya. Hari ini faktor kita membahas tentang faktor pendorong dari terjadinya perubahan sosial budaya. Ini memiliki tujuan. Tujuan yang pertama agar anak-anak memahami pengertian dari perubahan sosial budaya itu sendiri, kemudian anak-anak juga mengetahui apa faktor yang dekat dengan kita terkait perubahan sosial budaya yang ada di tengah masyarakat. Oke, jadi nanti Ibu akan memberikan ya materi berupa video pembelajaran ya. Ada pertanyaan sebelum Ibu lanjutkan? Tidak, Bu. Oke, Saya, siap. Bu. Saya, Bu. Boleh, Izin ke Sri. toilet ya, Bu. Izin ke toilet. Oh, siap. Saya kira bertanya, ternyata izin ke toilet. Persilakan. Oke, saya akan menampilkan video pembelajaran. Pelajarannya ya anak-anak ya, kita perhatikan ini ya. Kelihatan, Bu? Kelihatan anak-anak? Kelihatan, Bu. Tapi suaranya nggak ada, Bu. Volumenya, Bu. Suaranya belum ada, Bu. Oh, suaranya belum ada? Ya, Bu. Oke, karena suaranya belum ada, maka Ibu akan memberikan berupa mungkin karena ini LCD atau laptopnya lagi hang, jadi Ibu akan menjelaskan suaranya, nanti kalian lihat gambar, Ibu akan menjelaskan secara dari suaranya ya. Bisa dipahami Oke. anak-anak? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Di sini Ibu akan menjelaskan terkait faktor pendorong dari perubahan sosial budaya. Faktor pendorong dari perubahan sosial budaya itu ada 8 anak-anak.
Yang pertama yaitu adanya kontak langsung dengan budaya lain, di mana kontak langsung dengan budaya lain itu adanya terjadinya pertukaran informasi. Nah, maka diambil contoh misalnya antara pedagang Nusantara dengan pedagang India, kemudian Barat, atau pedagang-pedagang yang ada di benua-benua lain. Kemudian yang kedua adalah adanya pengakuan atau menghargai hasil karya orang lain. Ibu tampilkan gambarnya saja ya. Menghargai karya orang lain, di mana menghargai karya orang lain ini kita mengambil contohnya, misalnya salah satu presiden kita Pak B.J. Habibie mampu mendirikan IPTN yang ada di Bandung. Itu adalah sebuah karya. Kemudian salah satu karya juga yang bisa kita lihat atau bisa kita apresiasi itu adalah misalnya anak-anak melukis atau anak-anak menuliskan karya kemudian ditempelkan di dalam mading. Di sana kita memberi dia pujian, maka itu salah satu bentuk menghargai hasil karya orang lain. Kemudian faktor yang ketiga adalah pendidikan yang maju. Pendidikan yang maju di sini adalah di mana anak-anak itu sudah mulai berpikir kepada arah yang objektif atau mengarah kepada sesuatu yang bersifat ilmiah. Kemudian yang berikut, yang keempat yaitu adanya toleransi, ya, toleransi terhadap segala perubahan. Kenapa toleransi itu mampu menjadi faktor pendorong perubahan sosial budaya? Ada yang tahu? Di sini kira-kira ada yang tahu tidak kenapa toleransi itu bagian dari faktor pendorong perubahan sosial budaya? Saya Bu, Silakan Anda Bintang. karena ketika kita bertoleransi terhadap nilai dan norma dari budaya lain, kita secara tidak langsung akan mengikuti perilaku budaya tersebut, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, jadi bisa diambil kesimpulan dari Bintang katakan bahwa toleransi itu artinya kita mampu menghargai setiap yang hadir dari orang lain. Kemudian ada juga nanda saya tadi yang cantik, Nur Hidayah, yang mau menyampaikan argumennya. Silakan. Terima kasih kesempatannya Ibu Maya. Jadi menurut saya ketika kita bertoleransi, kita sudah memberikan jalan kepada budaya lain untuk masuk ke dalam lingkungan kita. Jadi ketika kita bertoleransi juga secara tidak langsung, kebudayaan lain kita bisa terima dengan baik juga. Begitu Bu. Oke, terima kasih atas opininya bahwa Nur Hidayah katakan toleransi itu memberi kesempatan kepada budaya lain dan budaya kita juga diberi kesempatan untuk dikenal oleh budaya lain. Ada lagi selain dua orang tadi, ada selain dua anak saya, Bintang dengan Daya. Oh, Winda mau memberikan saran. Silakan Winda. Bu, saya menambahi, toleransi itu merupakan keterbukaan terhadap budaya ataupun kepercayaan lain di luar kepercayaan kita, budaya kita. Terima kasih, Bu. Oke, bahwa Winda ini lebih kepada dia lebih khusus bahwa artinya toleransi itu artinya di mana ada kepercayaan di sana, di mana saling menghargai. Karena inti dari toleransi itu ya anak-anak ya, Ibu jelaskan bahwa inti dari toleransi itu adalah menghargai setiap perbedaan dan ikut mendemonstrasikan atau sama dengan mempraktikkan toleransi itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikut, yang keempat adalah keinginan untuk maju. Keinginan untuk maju ini berangkat dari bahwa sesuatu yang kurang di tengah-tengah masyarakat sehingga menjadi tolak ukur untuk menjadi faktor pendorong. Misalnya ada peserta didik atau di antara kalian ingin sekali pintar komputer, maka jalan yang harus ditempuh untuk maju adalah melakukan kursus komputer ya untuk anak-anakku. Kemudian atau yang lainnya ingin menjadi insinyur pertanian, maka ditempuh pendidikannya melalui teknik pertanian. Kemudian yang berikut yaitu penduduk yang heterogen. Saya bertanya lagi ya anak-anakku,
apakah Indonesia termasuk penduduk yang heterogen? Iya, Bu. Nah, Ya, Bu. apa alasannya? Mungkin bisa diberikan karena peserta didik itu idealnya adalah memberi argumen sekaligus alasan. Ya, silakan Dea. Termasuk penduduk yang heterogen karena terdiri dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam mata pencaharian, berbagai macam kesenian, dan banyak hal lagi sesuai dengan 7 unsur kebudayaan yang disampaikan oleh Kuncharaningrat. Terima kasih. Oke, terima kasih Ananda Dea sudah memberikan argumentasinya bahwa Indonesia itu termasuk dalam masyarakat yang heterogen, masyarakat yang beraneka ragam. Dikutip dari dia mengambil contoh dari 7 unsur budaya yang disampaikan Kulkhon melalui Kuncharaningrat ya, Dea ya. Oke, ada lagi yang bisa menjelaskan? Ada lagi? Ada lagi? Oh, kalau tidak ada, Ibu lanjut. Heterogen. Ya, Ya, silakan. Ya, masyarakat heterogen yang beragam atau bervariasi itu tentu saja dikarenakan masyarakat yang demikian yang mempunyai suatu ragam bahasa, budaya, suku, ras, dan etnis yang berbeda-beda. Oke, sedikit mirip ya. Artinya heterogen itu adalah memiliki keanekaragaman yang berbeda-beda dari segala lini yang hidup di masyarakat. Oke, di sini sebenarnya Indonesia adalah masyarakat yang heterogen. Namun kenapa dia menjadi faktor pendorong perubahan sosial budaya? Karena dari masyarakat yang heterogen maka akan menimbulkan konflik-konflik atau masalah-masalah yang di tengah masyarakat. Maka dari konflik tersebut pasti akan terjadi namanya perubahan dari segi sosial dan budaya. Kemudian yang berikutnya adalah sistem pelapisan terbuka. Sistem pelapisan terbuka itu kita identiknya adalah stratifikasi sosial terbuka atau secara vertikal. Di antara kalian, anak-anakku, adakah yang tahu contoh sistem stratifikasi sosial terbuka atau secara vertikal? Ada yang bisa memberi contoh? Bu. Silakan Bintang. Bintang dengan dia ini aktif sekali ya sama Binda. Ini harus dapat nilai plus ini. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi pada stratifikasi sosial bersifat terbuka itu masyarakat mudah untuk berpindah pekerjaan, Bu, dari yang sebelumnya tingkatannya rendah mungkin lebih ke status yang lebih tinggi lagi pekerjaannya. Begitu, Bu. Oke. Berarti Bintang ini mengambil contohnya adalah profesi, ya. Bu, betul, Oke, Bu. Dea bagaimana Dea? Intinya sama Bu, jadi stratifikasi sosial terbuka itu memberikan kesempatan untuk semua orang bisa naik strata. Misalnya contohnya saja di masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa itu menganut sistem stratifikasi sosial terbuka, di mana siapa yang mau bekerja dia pasti akan bisa naik tingkat. Di mana orang-orang yang mau bekerja keras, kalau dia mau berusaha dengan keras, pasti dia bisa naik stratanya ke level yang lebih tinggi. Oke, ini Ibu Dea ini idealis sekali. Dea ini idealis sekali. Kenapa? Karena dia mengambil contohnya dekat dengan masyarakat. Artinya dia mengambil sukunya Jawa ya. Dia di mana bahwa orang Jawa itu kalau mau bekerja keras maka dia pasti naik strata sosialnya. Oke, tadi ada Ananda saya yang paling cantik juga, Winda, yang mau berkomentar. Untuk Nur Hidayah nanti ya. Tunggu sedikit ya. Antri. Ya, kasih Bu. Di sini saya ambil contoh sistem kasta di Bali. Di Bali itu sistem kastanya sistem terbuka. Bagaimana cara kita untuk naik ke kasta ya lewat sistem perkawinan. Jadi kalau misalnya perempuan dari kasta rendah atau kasta
Waisa Sudra menikahi laki-laki di kasta kesatria, jadi si wanita bisa naik kasta. Dia sistem kastanya terbuka. Ya, demikian Bu. Terima kasih Winda. Winda ini lebih kepada bahwa mengambil seperti ini ya anak-anak ya. Ibu luruskan dulu bahwa mereka stratanya bisa naik. Ini lebih ke sebenarnya lebih ke gelar bahwa bisa naik apabila ada pernikahan ya, ada pernikahan sehingga misalnya dari kasta bawah bisa naik ke kasta atas apabila menikahi orang yang berada di kasta atas. Itu yang Winda jelaskan. Ini juga menarik. Nanti kapan-kapan siswa-siswanya saya harus ke Bali ya, kita tur ke sana ya. Iya Bu, kalau sertifikasi cair. Iya, Bu. Nanti kita berbicara dengan kepala sekolahnya. Akan saya bicarakan kepada kepala sekolah terkait kelas kita ya. Oke, ke Ibu, Nur Hidayah dulu. Ini silakan. Ya Bu Maya dan teman-teman semua, kalau menurut saya stratifikasi terbuka itu ketika misalkan contohnya dari segi pendidikan. Sekarang orang bisa naik tingkat dari status sosialnya ketika pendidikannya itu bisa membuat dirinya mampu diterima di masyarakat dengan baik. Jadi misalkan dulu dia keturunan orang biasa, tapi karena pendidikan sukses akhirnya menjadi tokoh masyarakat. Begitu, Ibu. Oke, terima kasih Nur Hidayah. Dan Nur Hidayah ini mengangkat bahwa stratifikasi sosial itu bisa ditempuh dengan cara pendidikan. Artinya pendidikan mampu merubah stratifikasi yang ada di masyarakat. Yang misalnya ambil contoh simpelnya ya, misalnya anak petani, kemudian anaknya tiba-tiba jadi guru, jadi dokter, jadi polwan. Ya anak-anak ya. Oke, sekarang dia mau menanggapi atau mau apa dia? Menanggapi dari yang disampaikan Bu Winda tadi. Bukan ini, Winda, teman Winda ya. Oh iya, lupa. Disampaikan oleh kakak Winda, di mana tadi kakak Winda menyampaikan bahwa sistem kasta di Bali itu termasuk stratifikasi sosial terbuka. Mohon diluruskan, apakah benar memang stratifikasi sosial terbuka? Karena setahu saya sistem kasta di Bali itu lebih ke arah stratifikasi sosial yang tertutup, di mana tidak semua orang bisa naik kasta dengan cara-cara tertentu, yang bisa hanya dengan cara menikah. Itu pun kalau kasta si laki-laki itu lebih tinggi dari kasta si perempuan. Sedangkan misalnya nih, yang laki-laki kastanya kasta Waisa, yang perempuan kastanya kasta Brahma, itu tidak bisa ketika laki-laki itu menikah dengan kasta Brahma, itu tidak bisa laki-laki itu ikut kasta Brahma, karena memang sistemnya adalah sistem patriarki atau garis keturunan laki-laki. Mungkin nanti bisa diluruskan Bu, apakah memang masuk ke stratifikasi sosial terbuka atau tertutup, biar tidak sampai ada salah miskonsepsi antara stratifikasi sosial terbuka dan tertutup di kasta Bali. Terima kasih. Ya, begini. Tadi nanti Winda jelaskan ya. Tadi Winda jelaskan di awal bahwa stratifikasi terbukanya di pernikahannya. Misalnya tadi Winda katakan bahwa ya untuk dia pahami artinya kalau perempuan nikah dengan yang kasta tinggi maka naiklah. Tetapi terkait untuk lebih kita memahaminya maka kita tanya Ananda Winda ya. Ya. Winda mungkin bisa memberikan statementnya penegasan ya terkait yang diargumentasikan tadi. Pak Bintang dulu, Pak Bintang. Silakan Bintang. Gini Bu Siti, mohon Bu dijelaskan keterkaitan stratifikasi dengan materi saat ini Bu, perubahan sosial itu gimana Bu? Oke.
Hari ini kita membahaskan faktor pendorong perubahan sosial budaya. Salah satu faktor pendorong kehidupan sosial itu adanya pelapisan terbuka. Di sini yaitu stratifikasi secara vertikal, di mana orang-orang atau masyarakat bebas atau bisa menaiki strata yang lebih tinggi apabila dia mau berjuang. Maka tadi Ibu menanyakan jenis sertifikasi apa saja yang sifatnya terbuka. Maka Ananda menjelaskan kepada Ibu bahwa di Bali seperti ini, di Jawa seperti ini, dan misalnya dari segi pendidikan. Nah, itu ya Ibu tegaskan ya. Nah, untuk mengefisienkan waktu ya Ibu lanjut dulu, nanti di akhir akan ada diskusi yang menarik, yang membuat kita tertantang dan memutar kepala berpikir bahwa dunia luar tuh indah dengan teori dan dengan semangat pengerjaannya. Oke, kemudian yang berikut yang ke-9, orientasi ke masa depan, yaitu visioner. Salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya itu adalah orientasi ke masa depan, di mana ini menarik anak-anak, sekaligus motivasi kepada kita semua, bahwa di orientasi ke masa depan ini ada statement yang mengatakan secara teorinya bahwa masa lalu sesuatu yang harus dikenang dan hanya sebagai pelajaran, tetapi masa depan adalah tujuan dan cita-cita kita. Maka kalau kita punya tujuan, punya cita-cita, berarti akan ada di sana faktor pendorong atau faktor perubahan. Misalnya saya ambil contoh, kita di sini belum mengenal yang namanya, belum terlalu luas mengenal teknologi. Kenapa? Karena keterbatasan yang memiliki. Maka dari situ agar kita punya orientasi memiliki, maka dasar di awalnya adalah bahwa kita mau berjuang agar apa yang kita impikan itu bisa kita miliki. Kemudian yang terakhir adalah, materi yang terakhir adalah sikap mudah menerima hal-hal baru. Sikap mudah menerima hal-hal baru ini bahwa sesuatu apabila kita menerima dengan tangan terbuka, maka kita dianggap menyesuaikan dengan perubahan zaman, karena menerima hal-hal baru sama dengan menerima sebuah inovasi. Dan kalau kita tidak menerima hal-hal baru, maka kita dikatakan sebagai masyarakat yang bahwa masih ketertinggalan zaman. Seperti saat ini, kalau kita kalau anak-anak berpindah ke kota, kita itu kan kadang gaptek atau gagap teknologi ya. Maka disinilah lahir bahwa kita harus menerima hal baru, baik itu melalui proses belajar maupun dari proses bahwa mengenal dengan memiliki dari orang lain. Itu materi yang bisa Ibu jelaskan. Sebelum Ibu menuju ke langkah berikutnya dalam proses pembelajaran, ada yang mau bertanya? Ada? Ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok ya, yang akan membahas materi yang Ibu berikan. Ada 2 pertanyaan ya, nanti Ibu sampaikan. Tapi sebelum Ibu sampaikan, Ibu bacakan dulu siapa-siapa kelompok 1 dan siapa-siapa kelompok 2. Oke, kelompok 1-nya ada Bintang, ada Sri, ada Anhari, ada Nur Hidayah. Kemudian kelompok 2 ada Imanda, ada Yosi, ada Dea, ada Winda. Ya, itu sudah didengar, sudah dilihat. Ibu tampilkan di papan ya, agar jelas. Ibu tampilkan. Oke. Ya, ini nama-nama kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian apa sih yang akan kalian selesaikan? Yang akan kalian selesaikan adalah terkait ini. Kedua-duanya sama-sama menyelesaikan soal ini. Oke.
Ibu bacakan ya. Yang pertama, pernahkah kalian melihat gambar ini sebelumnya? Kemudian yang kedua, dilihat pada poin 1, adanya kontak dengan budaya lain. Menurut kalian, mengapa kontak dengan budaya lain dapat mendorong terjadinya perubahan sosial budaya? Nah, Ibu akan memberi kesempatan kepada kalian kurang lebih 5 menit ya. Nanti Ibu akan jalan tiap kelompok untuk melihat sejauh mana pengerjaannya dan dikerjakannya dalam bentuk LKPD ya. Nanti LKPD-nya Ibu tampilkan dan Ibu sudah bagi tadi ya anak-anak ya. LKPD-nya Ibu sudah bagi ya. Dan nanti tinggal dikerjakan. Ya, sekarang mulai mengerjakan. Waktunya 5 menit ya, Nak ya. Izin toilet, Bu. Siap, Nak. Jangan lama-lama ya. Nanti ketertinggalan. Bu, bisa diperbesar Bu layarnya. Nggak kelihatan Bu tulisannya. Bisa, Nak, bisa. Sabar. Kelihatan, Nak? Sudah? Sudah Bu. Oke, silakan dikerjakan. Oke. Ingat waktunya 5 menit. Ya, Ibu akan mengunjungi dulu kelompok 1 ini. Bintang dan kawan-kawan ya. Bagaimana Bintang? Sudah mulai mengerjakan? Sudah Bu, sudah sebagian Bu. Dea dan kawan-kawan sudah mulai mengerjakan? Sudah, Bu, Bu. aman. Oke, memang anak-anak cantik dan gantengnya saya ini semangat ya. Masih pagi harus semangat ya, walau siang pun harus tetap semangat ya. Oke, sudah sejauh mana Dea dan kawan-kawan? Sudah Bu, mungkin apakah boleh menjawab dulu dari kelompok 2? Nah, ya, nanti saya tanya dulu di kelompok 1 ya. Kelompok 1 sudah siap? Sudah? Kelompok 1, halo. Kelompok 1 kita menunggu dulu ya, biar bersamaan, biar tidak terjeda. Bu, Ya, boleh saya izin sambil makan siang, Bu? Saya sakit. oh boleh. Karena sakit diperbolehkan. Oke, sekarang saya memberi kesempatan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil penemuannya ya. Ingat ya, harus dikaitkan dengan kondisi lingkungan kita ya. Harus dikaitkan. Oke, kepada kelompok 2 Ibu persilahkan. Oke, dari kelompok 2 mungkin saya dulu, nanti kalau sudah biar ditambah lagi oleh teman-teman. Pertanyaan pertama, pernahkah kalian melihat gambar ini sebelumnya? Pernah. Dilihat pada poin 1, kontak dengan budaya lain. Menurut kalian, mengapa kontak dengan budaya lain dapat mendorong terjadinya perubahan sosial budaya? Karena dengan kontak dengan budaya lain, kita jadi tahu kebudayaan-kebudayaan yang ada di luar negeri atau kebudayaan-kebudayaan yang ada di luar sana, sehingga kita bisa mengadopsi dari
beberapa kebudayaan itu yang sesuai dengan kondisi di lingkungan sekitar kita. Misalnya pakaian. Mungkin banyak orang bilang bahwa pakaian orang-orang barat itu termasuk pakaian yang kurang bahan gitu ya, dan tidak sesuai dengan budaya timur kita. Tetapi tidak semua itu seperti itu, karena ada beberapa mode pakaian dari orang-orang barat yang bisa kita contoh untuk kita jadikan model yang lebih baik, misalnya gaun-gaun seperti itu. Jadi itu bisa kita pakai orang-orang di adat timur ketika kita kondangan atau ketika kita ada acara, kita bisa memakai gaun-gaun seperti punya orang-orang budaya barat. Itu dari sisi fashion. Kemudian untuk Bu, gambar satunya bisa diperlihatkan? Bisa. Apa sih yang tidak bisa untuk anak-anak saya? Siap. Kemudian itu ada alat musik juga ya. Itu kelihatan itu angklung atau apa, menyanyi, gamelan kayak gitu. Nah, mungkin dari segi musik kita bisa belajar untuk mempunyai variasi musik yang lebih banyak ketika ada budaya luar yang masuk ke kita. Mungkin dengan cara asimilasi atau akulturasi, jadi adanya percampuran dua budaya yang bisa menghasilkan budaya baru supaya budaya variatif. Kemudian itu yang di atas sendiri adalah sepertinya itu Borobudur ya. Borobudur. Nah, mungkin dari sana dengan adanya perubahan sosial, dengan adanya kontak dengan budaya lain itu menambah devisa untuk negara kita, karena dengan adanya turis-turis luar negeri yang masuk ke kita itu akan menambah devisa yang akan didapatkan oleh Indonesia. Terus untuk yang wayang itu mungkin nanti teman-teman saya yang lain yang akan menjelaskan, karena saya kurang begitu paham korelasinya antara wayang, orang bule, cepot atau siapa itu. Mungkin teman-teman yang lain bisa membantu. Oke, terima kasih dulu untuk Dea yang sudah mempresentasikan dari mewakili kelompok 1. Untuk kelompok 1 ada tambahan? Saya kelompok 2, Ibu. Kelompok 2, untuk kelompok 2 maaf. Untuk kelompok 2 ada yang mau menambahkan? Oke, kalau tidak ada yang menambahkan, aplaus dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2, aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, sekarang nanti Ibu pertegas di akhir ya. Kita dengarkan dulu presentasi dari kelompok 1. Dipersilakan. Yang dari kelompok 1 siapa yang mewakili? Oke, Dada Bintang. Ya, boleh saya coba, Bu. Jadi yang dilihat dari gambar itu ada orang luar yang bermain angklung, kemudian ada yang sinden, ada yang menonton pertunjukan wayang, yang menandakan adanya kontak dengan budaya lain, Bu. Nah, itu menunjukkan adanya faktor pendorong perubahan sosial di mana mereka belajar budaya kita sendiri, budaya di masyarakat Indonesia, sehingga bisa meniru dan melakukan. Nah, menunjukkan kayak ada yang menggunakan baju batik, kemudian ada yang bisa nyinden, kemudian ada yang bisa bermain angklung. Itu menyebabkan suatu pertukaran budaya yang bisa nantinya dilakukan keseharian seperti dilakukan misalnya di negaranya sendiri, kemudian dia menunjukkan festival angklung di sana. Nah, itu yang menjadi suatu faktor pendorong perubahan sosial budaya, Bu Siti. Terima kasih. Oke, terima kasih Bintang mewakili kelompok 1. Yang lain ada tambahan? Kalau tidak ada tambahan, aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, terima kasih
untuk Ananda saya berdua yang sudah mewakili kelompoknya masing-masing. Di sini Ibu perjelas ya bahwa tadi yang sudah kalian sampaikan itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa di mana cakrawalanya sudah mulai terlihat. Artinya mulai berpikir bahwa dari melihat gambar kami bisa bernalar. Itu ya, itu yang Ibu maksud nanti dalam proses pembelajaran ini. Nah, di mana tadi sempat ada pertanyaan, misalnya di sini ada orang Barat yang bermain wayang. Di sini kalau diperhatikan ini wayang ada orang Jawanya, ada yang berperan sebagai orang Jawa, ada yang berperan sebagai orang Barat. Di sini ada pertemuan antara dua individu yang kemudian akan melahirkan topik kita yaitu kontak dengan budaya lain. Oke, Ibu akan ada pertanyaan sebelum Ibu melanjutkan? Ada? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, berarti sudah paham Ibu yang akan bertanya. Siap? Siap, Siap Bu. ya? Siap. Pertanyaannya Ibu ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, pastinya kita sudah mengalami yang namanya kontak. Kontak itu sama dengan hubungan atau membagi informasi. Oke, sejauh ini kira-kira di informasi apa saja yang sudah kalian bagikan dan melalui media apa saja coba? Karena ini akan ada kaitannya dengan materi selanjutnya. Udah? Gimana Bu? Mohon diulang Bu. Oke. Konsentrasi ya anak-anakku. Tadi kita membahas kontak dengan budaya lain. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Sejauh ini seperti apa proses kontak dengan budaya lain yang kalian lakukan dan kontaknya atau hubungannya disalurkan melalui media apa saja. Coba berikan penjelasannya. Ya. Saya Bu mau menjawab. Silakan Sri. Oke Bu, saya ingin menjawab pertanyaan yang Ibu sampaikan. Sejauh ini saya masih melakukan kontak budaya dengan melalui media medsos atau media sosial dengan punya teman dari warga negara Malaysia. Jadi kami melakukan kontak atau hubungan membahas tentang pendidikan, tentang strategi-strategi pembelajaran yang ada di kelas mereka di sana, begitu juga dengan kelas kami di sekolah ini, Bu. Jadi pertemuan kami hanya dalam media online saja. Itu Bu. Terima kasih Bu. Ibu Sri ini sudah mulai melakukan kontak dengan budaya lain. Salah satunya adalah melalui media telekomunikasi ya atau HP ya. Mereka melalui media untuk saling berbagi terkait proses pendidikan yang ada di Indonesia dan yang ada di Malaysia, khususnya yang ada di kelasnya Ibu Sri dan yang ada di kelas temannya Sri. Oke, ada lagi? Winda. Silakan Winda, karena Winda sudah berangkat tangan ya. Silakan. Kebetulan saya punya tetangga orang Australia. Istrinya sering kalau misalnya kami saat ini kan saya sedang sakit. Kebetulan kemarin istrinya datang berkunjung ke sini bawa buah, makanan. Jadi sering membahas tentang formal sih Bu, tapi lebih kepada membahas tentang anak, tentang keluarga sih dengan keluar di luar Indonesia. Itu aja Bu. Oke, Winda ini ternyata punya tetangga, berarti dia kontaknya yaitu kontak antar tetangga ya, hubungan yang terjalin atau relasi yang terjalin melalui hubungan kekeluargaan atau karena bertempat tinggal dekat ya. Ada lagi
Ya, silakan Nur Hidayah. Iya Bu, sebelumnya saya mau bertanya, apakah pernikahan itu termasuk kontak budaya ya? Ya, ada lagi sebelum Ibu menjawab? Sudah tidak ada Bu. Oke. Ada yang mau menanggapi atau mau menjawab sebelum Ibu menjawab? Apakah pernikahan itu termasuk kontak budaya? Guys. Oh, silakan dia. Kalau menurut saya termasuk kontak budaya karena dengan menikah itu kita akan menyatukan dua kebudayaan yang berbeda. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya mempunyai teman, kebetulan itu teman saya SMP dan dia menikah dengan orang Jerman. Jadi menurut saya itu bisa termasuk kontak budaya. Jadi ada sisi positif dan sisi negatifnya jelas. Ketika kita atau teman kita itu menikah dengan orang luar atau dengan orang yang mempunyai budaya lain, pasti komunikasinya akan berbeda dengan kita. Jadi ketika kemarin saya datang untuk kondangan, itu saya tidak bisa ngomong karena memang bahasanya bahasa beda. Jadi mungkin bisa saya tunjukkan ke teman-teman. Ini foto ketika kemarin kondangan. Jadi teman saya itu dari Indonesia, dia kuliah di Jerman, kemudian dia mendapatkan jodoh orang Jerman. Jadi di situ pasti akan ada yang namanya kontak budaya. Nah, kontak budayanya gimana? Jadi ketika berdua ini di Indonesia, itu pasti komunikasinya juga akan berbeda. Dan pasti dia akan mendorong untuk belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena kalau tidak, si perempuan ini. Karena kan enggak lucu juga ya ketika mau makan atau apa gitu, kita hanya menggunakan bahasa isyarat, kan itu kayaknya kurang enak gitu ya. Jadi pasti di situ akan dimainkan yang namanya kontak budaya. Dia pasti akan belajar bagaimana menyampaikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau mungkin untuk yang perempuannya karena memang sudah lama tinggal di Jerman, yang butuh adaptasi yang lebih karena memang budayanya yang berbeda adalah dari yang laki-laki gitu. Oke. Bagaimana Nur Hidayah? Bisa dipahami Bu, makasih. Oke, Ibu pertegas ya bahwa kontak atau hubungan dengan budaya lain tuh misalnya dari segi perdagangan, kemudian dari segi pernikahan, kemudian dari segi hubungan atau wilayah. Misalnya saya ambil contoh orang-orang luar negeri yang datang berkunjung ke sini atau melakukan wisata, berarti dia melakukan kontak dengan orang-orang yang menjaga wisata, atau misalnya ada para turis yang melakukan untuk mensurvei di sini, berarti ada kontak di sana, misalnya baik dari pemerintahnya atau lembaga yang menjaga wisata ataupun masyarakat setempat ya. Itu yang Nur Hidayah ya. Bisa dipahami? Bisa Bu, makasih. Oke, sekarang ada lagi yang mau berargumentasi atau sebelum ya Ibu menutup, ada yang mau menyimpulkan proses pembelajaran kita hari ini? Ada anak-anakku? Ada? Oke, silakan Nur Hidayah. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Kesimpulan hari ini Dari jam 8. tentang faktor pendorong perubahan kontak budaya. Ada beberapa hal yang paling penting tadi. Yang pertama tentang stratifikasi sosial yang terbuka, di mana seseorang itu bisa berpindah level sosialnya karena misalkan pendidikan, karena perkawinan, dan juga karena kerja keras. Kemudian yang terakhir tadi karena kontak budaya, di mana kita bisa berubah, sosial budaya itu bisa berubah karena adanya kontak dengan orang lain dari negara lain, baik itu dari segi
mereka berkunjung berwisata, pernikahan, ataupun perdagangan. Demikian, Bu. Oke, terima kasih Nur Hidayah telah menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Ada yang mau menambahkan? Cukup ya? Oke, Ibu perjelas ya. Intinya faktor pendorong dari perubahan sosial budaya itu ada 10, di mana dari 10 itu kita sudah membahas secara bersama-sama. Di sana ada kontak dengan budaya lain, kemudian sistem pendidikan yang maju, kemudian ada namanya menghargai hasil karya orang lain, berorientasi, dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus diingat. Artinya faktor pendorong perubahan sosial budaya itu memiliki 8 poin. Oke, sekarang apa yang terakhir adalah kita akan melakukan pembelajaran masih pada materi yang sama nanti pada pertemuan berikutnya masih faktor pendorong perubahan sosial budaya, namun kita dengan media yang lain, yaitu kita akan mencocokkan kartu berpasangan. Pasti penasaran ya? Penasaran kan? Tunggu ya, tunggu minggu depan. Penasaran ya? Oke. Sebelum kita menutup menutup pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita tutup dengan doa. Jadi saya minta kesediaannya Dea untuk memimpin kita berdoa dalam menutup pembelajaran. Silakan Dea. Oke, teman-teman, untuk mengakhiri pertemuan hari ini di jamnya antropologi Bu Siti Maya, supaya ilmu yang kita dapat ini bisa bermanfaat, marilah kita tutup dengan berdoa. Menurut agama dan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, tetap semangat ya. Terakhir dari Ibu, bahwa sesuatu itu karena ini kita bicara tentang faktor pendorong perubahan sosial budaya sekaligus memotivasi, apalagi kita membahas tadi ada berorientasi ke masa depan, maka mulai hari ini mari memikirkan cita-cita, mari berpikir bahwa hidup itu tidak hanya berhenti pada satu titik, tetapi akan ada titik-titik berikutnya. Seperti faktor pendorong tadi, akan ada pertama kita melakukan komunikasi, dan berakhir adalah kita menerima hal baru. Artinya ada inovasi. Pasti anak-anak saya punya inovasi hebat. Walau di desa, kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa dan pasti bisa. Itu dari saya anak-anakku. Sekian dan terima kasih.